Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di mata kuliah komunikasi modern ya untuk semester 6 ini. Jadi kita sekarang sudah mulai di pertemuan ke-10 ya. Kita sudah menjalani UTS, kemudian kita memiliki banyak materi juga untuk komunikasi modern ini. Nah, sebelumnya Eh, saya bacain dulu lagi tentang terkait dengan rencana pembelajaran semester ya. Jadi kita ingatkan kembali deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah ini ya. Jadi pertama ya, deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan untuk menambah kemampuan mahasiswa ya, khususnya untuk mengetahui pengetahuan dasar terkait dengan aplikasi sistem komunikasi modern. Jadi kajian utama yang kita lakukan saat ini termasuk di dalamnya ada sistem penyandian, kemudian ada koreksi galat, kemudian ada dan deteksi galat, kemudian ada spektrum tersebar, ada multiple access, dan berbagai macam sistem komunikasi modern termasuk satelit, kemudian nirkabel, wifi, seluler, dan multimedia. Nah, pada mata kuliah ini, keterampilan atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ada saat ini ada 3 ya. Jadi yang pertama, mahasiswa kalian dapat mampu menjelaskan konsep, kemudian landasan teoritik, karakteristik sistem komunikasi modern dan prosesnya, kemudian dapat menerapkan berbagai metode sistem komunikasi modern beserta aplikasinya, dan yang terakhir juga mampu menganalisis mekanisme kerja dan operasi berbagai metode sistem komunikasi modern. Nah, untuk pertemuan 10 ini, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang ketiga ini, yaitu teman-teman bisa menganalisis mekanisme kerja dan operasi berbagai metode sistem komunikasi modern. Nah, kita lanjut langsung ke pertemuan 10 ini ya. Jadi ada 6 capaian pembelajaran. Jadi ada pertemuan 10 dan 11. Jadi untuk mata materi pembelajaran kali ini ada 2 pertemuan ya, yaitu yang terkait dengan jaringan sistem komunikasi nirkabel. Jadi yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar jaringan nirkabel dan contohnya, kemudian menjelaskan arsitektur Wi-Fi dan juga menganalisis mekanisme operasi Wi-Fi khususnya pada MAC layer. Jadi untuk 3 sub CPMK ini ada 3 kajian utama, ada 2 kajian utama atau di sini ya, ada 3 kajian utama. Yang pertama ada konsep dasar jaringan nirkabel, kemudian ada arsitektur jaringan Wi-Fi, dan yang ketiga ada operasi wireless LAN. Nah, teman-teman, untuk interaksi saya dengan mahasiswa nanti ada berupa ceramah, kemudian partisipasi aktif, ada demonstrasi dan juga diskusi kelompok. Nah, metode atau media pembelajarannya berupa learning management system ya, ada PPT juga, kemudian ada video conference dan juga smartphone teman-teman, dan juga saya juga. Nah, kemudian untuk indikator penilaian di sini untuk pengalaman belajar, teman-teman nanti dapat secara individual mengidentifikasi berbagai macam jaringan nirkabel dan dari segi karakteristiknya, dan juga mahasiswa kalian secara individual juga dapat menyebutkan arsitektur dan mekanisme operasi MAC layer dari wireless LAN. Nah, indikator penilaiannya jadi ada 3 juga untuk pertemuan 10 ini ya. Jadi mengidentifikasi berbagai macam jaringan nirkabel dengan benar dan juga menyebutkan arsitektur dan mekanisme operasi MAC layer dari wireless LAN dengan benar juga. Kemudian untuk indikator penilaiannya atau teknik penilaiannya yaitu dengan menggunakan rubrik penilaian individual 4. Nah, kemudian untuk penilaian ini ada 15% bobot untuk pertemuan 10 dan 11, dan juga kita memiliki 200 menit. Jadi pertemuan 10 ada 100 menit dan pertemuan berikutnya ada 100 menit. Dan untuk acuan bukunya adalah buku kedua ya. Jadi di sini kita punya 4 buku. Nah, buku kedua ini bisa kalian jadikan acuan, yaitu Wireless Communication, untuk yaitu mempelajari sistem komunikasi nirkabel ini, khususnya wireless LAN. Nah, oke, kita langsung masuk ke mata kuliahnya ya. Jadi kita masuk ke sistem komunikasi jaringan nirkabel. Nah, oke, kita mulai. Jadi ini adalah sistem komunikasi nirkabel atau Wi-Fi. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, banyak sekali terkait dengan jaringan komunikasi nirkabel. Mungkin teman-teman sudah tahu apa maksudnya dengan nirkabel. Nah, nirkabel itu maksudnya adalah tanpa kabel ya. Karena nirkabel, jadi jaringan wireless tanpa kabel. Nah, pada mata kuliah ini atau pertemuan ini kita akan membahas contohnya. Yang pertama adalah apa itu wireless network atau jaringan nirkabel dan juga teknologinya apa aja. Kemudian kita juga akan membahas arsitektur dari IEEE 80211 dan juga MAC layer nanti, seperti itu. Nah, oke, jadi kita masuk ke wireless network. Nah, jaringan nirkabel. Oke, jaringan nirkabel ini
merupakan ya seperti namanya ya, jadi jaringan tanpa kabel. Nah, bagaimana jaringan tanpa kabel? Yaitu jaringan yaitu dengan menggunakan gelombang radio. Maaf, jadi ya seperti ini. Oke, jadi ada gelombang radio yang digunakan sebagai media untuk menyalurkan data dari pengirim dan penerima. Jadi kalau menggunakan kabel, jadi sama seperti kabel ya. Jadi kabel itu maksudnya ada kabel itu maksudnya sebagai media perantara ya. Jadi di sini media perantaranya adalah gelombang radio, bisa juga gelombang inframerah dan juga gelombang mikro yang digunakan untuk membawa sinyal untuk melakukan komunikasi. Sebagai contohnya nih ada point to point wireless, jadi ada satu pengirim dan satu penerima. Ada juga misalnya seperti WiFi. Nah, WiFi itu nama lainnya wireless LAN, local area network. Jadi di sini ada sebuah hotspot atau access point. Nah, di sini kemudian ada beberapa pengguna, misalkan ada microwave, ada handphone, ada komputer, ada laptop, dan lain sebagainya. Kemudian contoh jaringan nirkabel lainnya adalah RT/RW-NET atau local wireless loop. Jadi misalkan ada satu buah pemancar yang dapat digunakan untuk memberikan jaringan internet pada satu RT, rumah di dalam satu RT atau rumah di dalam satu RW, seperti itu misalnya. Kemudian ada juga yang paling umum kalian temui adalah mobile cellular voice atau data ya. Jadi di sini kalian lihat ada jaringan mobile cellular network itu seperti misalnya 3G, 4G yang ada di HP kalian atau jaringan data ya. Telkomsel, Indosat, kemudian ada XL itu merupakan salah satu provider dari cellular voice atau data ya. Oke, jadi nah, apa manfaat dari jaringan nirkabel? Yang pertama tentunya akan menambah mobilitas. Nah, teman-teman kan kalau memakai kabel agak susah ya untuk mengakses internet. Jadi dengan menggunakan wireless atau tanpa kabel, teman-teman bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain tanpa terputus dari koneksi internet. Kemudian manfaatnya yang pertama atau keuntungannya bisa mengurangi cost atau di sini maksudnya adalah implementation cost ya. Jadi biaya implementasinya akan lebih ringan atau lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan kabel. Yang kedua juga mendukung adanya roaming. Roaming itu misalkan teman-teman tetap bisa melakukan panggilan atau juga mengakses jaringan internet walaupun misalkan jaringannya itu di luar jangkauan dari lokasi tempat kalian berada. Nah, ini disebut dengan roaming. Jadi kalian nanti bisa terhubung dengan jaringan lain secara otomatis. Namun ada beberapa kelemahannya. Yang pertama, tentunya WiFi ini atau jaringan wireless ini memiliki jangkauan yang terbatas. Contohnya misalkan Bluetooth. Bluetooth itu hanya bisa menjangkau sampai 10 meter. Jadi, nah ini perbedaannya dengan kabel. Kalau kabel itu bisa sampai ratusan meter ya. Bahkan seperti kabel optik yang ada pada Telkom itu bisa sampai berbagai negara ya, sampai nyampe di berbagai negara. Kemudian yang kedua, ketidakkeuntungannya adalah adanya interference atau misalkan banyaknya WiFi, misalkan yang ada di satu tempat, nah itu akan saling melakukan interferensi. Jadi nanti internet kalian jadi lemot seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke teknologi wireless ya. Yang pertama itu yang paling kecil namanya wireless personal area network. Itu contohnya Bluetooth. Kemudian ada wireless LAN, itu merupakan WiFi yang sering kalian pakai itu atau hotspot. Itu nama resminya itu sebenarnya wireless LAN. Kemudian ada wireless MAN, jadi itu metropolitan area network. Jadi itu lebih besar jangkauannya dari WiFi. Kemudian yang terakhir ada wireless wide area network, ini merupakan jangkauan yang paling besar. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi yang paling kecil itu personal area network, contohnya Bluetooth, kemudian ada juga infrared, jadi itu sangat terbatas jangkauannya. Kemudian ada Wi-Fi, wireless LAN, itu, nah 802.11.15 itu merupakan nama standar dari IEEE. Jadi yang membuat standar dari wireless ini adalah institusi IEEE. Nah untuk wireless LAN itu namanya 802.11. Nah, itu ada macam-macam, ada A, ada B, ada G, ada N, ada AC, dan lain sebagainya. Kemudian untuk metropolitan area network itu ada WIBRO, dan yang terakhir wide area network itu ya contohnya paling umum ya cellular network yang kalian pakai sehari-hari menggunakan smartphone ya. Ada GSM, 2G, ada 3G, 4G, dan juga satelit. Nah, TV satelit itu juga merupakan salah satu wireless wide area network. Oke, nah ini merupakan perbedaan dari berbagai macam wireless teknologi ya. Di sini bisa dilihat kecepatannya itu yang paling besar misalkan adalah yang pakai kabel, itu yang paling besar. Nah ini belum terlalu update ya, tapi ini bisa dilihat di sini bahwa Bluetooth memiliki kecepatan yang paling rendah dan hanya bisa digunakan untuk dalam rumah, indoor. Kemudian untuk cellular network seperti GSM, 3G, 4G itu bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor. Namun ya kecepatannya masih kalah dengan 802.11n. Itu merupakan salah satu teknologi terbaru dari WiFi yang saat ini kalian pakai.
Seperti itu ya. Jadi namun seiring perkembangan, jadi sekarang udah ada 4G, bahkan nanti untuk tahun ini sudah mulai ada 5G ya. Jadi sekarang Pak dapat kita lihat bahwa kecepatannya mungkin akan sama dengan 802.11n di sini. Bahkan untuk seluler data atau data seluler itu bisa digunakan baik indoor maupun outdoor. Cuman namun biasanya untuk WiFi itu biasanya sinyalnya lebih kuat ketika kita menggunakannya sebagai indoor. Jadi biasanya untuk indoor kita akan lebih sering memakai WiFi karena biasanya kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan cellular network. Di mana cellular network biasanya pada jangkauan tertentu itu akan sinyalnya lemah, apalagi misalkan berada di black spot seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, misalkan untuk siapa ini, Mas Rio ya. Jadi untuk indoor setting itu apa? Wireless jaringan nirkabel yang paling cepat itu apa? Untuk indoor. Mungkin bisa dijawab. Indoor Ya. WiFi sepertinya Pak ya, Pak Yuris ya. Benar, ya benar sekali. Jadi WiFi itu memang paling cocok atau paling bagus untuk digunakan sebagai indoor. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Untuk jaringan nirkabel yang paling cepat untuk outdoor itu kira-kira apa saat ini? Mungkin Mbak Dina? Jaringan seluler 4G atau 5G mungkin, Pak. Oh iya, benar sekali ya. Jadi untuk saat ini memang untuk Indonesia itu masih 4G, tapi untuk 5G memang sedang berkembang ya. Tapi saat ini yang jelas untuk di internasional 5G itu masih yang paling cepat. Oke. Nah, kemudian yang terakhir jaringan yang memiliki jangkauan yang paling kecil. Mungkin Mbak Sinta? Mungkin suaranya lupa, Pak. Mbak, suaranya Ya, iya, jadi untuk apa? yang jaringan yang paling kecil penggunaannya itu Bluetooth, Pak. Oh ya, oke, benar sekali ya. Jadi itu jaringan yang paling kecil. Jadi untuk jangkauannya maksimal 10 meter. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke apa itu Wi-Fi. Sekarang kita fokus ke Wi-Fi. Jadi Wi-Fi itu sebenarnya merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Dan itu merupakan lisensinya berasal dari Wi-Fi Alliance. Itu merupakan sebuah grup ya, grup standar untuk Wi-Fi. Nah, nama standarnya itu aslinya bernama Wireless Local Area Networks atau wireless LAN tadi. Dan untuk IEEE itu namanya diganti menjadi sebuah angka yaitu 802.11. Itu IEEE-nya. Kemudian untuk penggunaan umumnya itu biasanya digunakan untuk indoor area atau rumah atau dalam perkantoran atau mungkin dalam supermarket seperti itu. Yang penting indoor, sorry. Kemudian yang terakhir bisa di-cover oleh beberapa access point atau hotspot. Oke. Nah, di sini ada beberapa Pak Yuris, ya. mohon maaf Pak Yuris. Ya. Saya tertarik sama yang tadi Pak, Ya, slide sebelumnya. Itu ada mobile hotspot Pak ya, hotspot Ya. ini. Ya, itu benar. maksudnya seperti apa sih Pak? Oh ya, mobile Konsepnya hotspot kayak itu seperti apa? Ya. Ji. Oke, mobile hotspot itu sebenarnya konsepnya sama dengan Wi-Fi ya. Jadi cuman yang berbeda di sini adalah sumber internetnya. Jadi kalau Wi-Fi biasanya sumbernya itu langsung dari internet provider ya seperti IndiHome, First Media atau Biznet misalkan ya. Maaf menyebut merek. Kemudian untuk mobile hotspot itu biasanya sumbernya itu berasal dari jaringan seluler kalian karena mobile hotspot itu biasanya berasal dari handphone kalian kan, smartphone. Jadi kalian bisa mengaktifkannya secara sendiri dan sumbernya itu tentu saja karena smartphone hanya memiliki 2 sumber ya, jaringan seluler atau Wi-Fi. Jadi sumbernya bisa merupakan Wi-Fi dari rumah atau juga dari jaringan seluler. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya dan fungsinya sama, cuman sumber internetnya yang berbeda. Seperti itu, Mas Rio. Ji, matur nuwun Pak Yuris. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk Wi-Fi itu sebenarnya memiliki 7 layer ya, 7 tingkatan. Nah, kita akan bahas yang tingkatan yang paling penting di sini adalah yang kedua, medium access control. Nah, biasanya dalam Wi-Fi itu ada 2 buah arsitektur. Yang pertama itu disebut dengan jaringan infrastruktur. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya Wi-Fi itu memiliki hotspot ya, atau access point atau sumber internet. Nah, sumber internet itu bisa dihubungkan dengan berbagai macam perangkat pengguna, misalkan laptop, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Itu merupakan infrastruktur network atau jaringan infrastruktur. Nah, yang kedua, berbeda dengan jaringan infrastruktur, namanya adalah jaringan ad hoc. Jadi di sini kita tidak memiliki hotspot. Jadi hotspot kalian itu sebenarnya adalah smartphone di sini. Jadi tidak ada namanya access point. Jadi contohnya paling terkenal itu Wi-Fi Direct atau misalkan Bluetooth Tethering yang ada di handphone kalian. Nah, kalian bisa cek di setting handphone kalian di situ. Nah, nanti di situ ada terlihat ada pilihan Wi-Fi Direct atau Bluetooth Tethering. Itu merupakan salah satu contoh dari jaringan ad hoc. Oke, nah itu ada 2. Kemudian untuk MAC layer itu biasanya ada sebuah proses di mana
ada jaringan sharing di situ atau medium sharing. Nah, disebut sebagai sense the medium before accessing it. Jadi di sini namanya CSMACA, carrier sensing multiple access with collision avoidance. Jadi ini merupakan proses yang dipakai oleh Wi-Fi untuk mengakses medium. Jadi agar tidak terjadi bentrok antara data yang dikirim dan diterima. Oke, seperti itu. Nah, bedanya dengan jaringan kabel ya, jaringan umum Ethernet, teman-teman itu ada namanya CSMA-CD, jadi Carrier Sensing Multiple Access with Collision Detection. Jadi di sini jika terjadi collision data atau bentrokan data antara dua pengirim, maka akan dideteksi oleh si pengirim tersebut, kemudian mereka akan berhenti untuk melakukan transmisi di situ. Nah, transmisi akan dilanjutkan ketika medium itu menjadi idle atau tidak ada data yang terkirim di situ. Nah, itu untuk Ethernet. Namun untuk Wi-Fi berbeda dengan Ethernet yang mendeteksi, jadi sudah terjadi bentrokan kemudian dideteksi, tapi kalau untuk Wi-Fi itu menghindari adanya bentrokan, namanya collision avoidance. Nah, di sini ada beberapa macam istilah. Yang pertama itu ada contention window, jadi ini merupakan nilai random untuk setiap pengguna, misalkan Mas Rio, kemudian ada Mbak Dina, itu mengirimkan data dalam waktu bersamaan. Nah, itu tidak bisa. Nah, di situ ada contention window. Di sini Mbak Dina dan Mas Rio akan memiliki memiliki contention window yang berbeda, bersifat random. Jadi nanti ada salah satu yang akan mengirimkan data secara tidak bersamaan. Jadi tidak akan terjadi bentrok antara dua data yang dikirimkan. Nah, biasanya untuk sebuah data itu akan diiringi dengan sebuah ACK. ACK itu seperti misalkan teman-teman mengirim sesuatu ke seseorang, kemudian seseorang tersebut akan memberikan imbalan. Nah, itu ACK itu sebagai imbalan kalian. Nah, jika imbalan itu tidak diterima, berarti data itu sebenarnya tidak tersampaikan oleh pengirim, seperti itu. Jadi harus ada data, kemudian ACK sebagai balasannya. Nah, itu fungsi utama dari CSMA-CA. Jadi menghindari adanya collision dengan menggunakan contention window, dan juga adanya beberapa istilah seperti ready to send dan juga clear to send di sini, RTS dan CTS. Oke, kemudian ada juga mekanisme QoS atau quality of service pada jaringan nirkabel wireless Wi-Fi ya di sini. Jadi ada empat macam prioritas atau differential priority of jadi dari data yang dikirimkan. Jadi data itu macam-macam ya bentuknya, ya bisa berupa suara, bisa berupa video, atau bisa juga berupa misalkan paket atau paket-paket data seperti itu. Nah, biasanya untuk suara itu memiliki prioritas yang paling tinggi karena suara itu sangat sensitif terhadap delay. Jadi misalkan teman-teman menelpon, kalau terjadi delay misalkan halo, kemudian itu diterima 5 menit kemudian oleh penerima, itu tidak lucu ya. Jadi voice di sini VO itu merupakan data yang sangat paling tinggi prioritasnya. Kemudian ada juga video, itu nomor 2. Kemudian yang ketiga ada best effort atau BE, dan yang terakhir itu adalah background, BK, seperti itu ya. Jadi voice dan video itu memiliki prioritas yang paling tinggi untuk dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi. Nah, ini merupakan proses yang biasanya teman-teman ketahui ya, mungkin kalian tidak mengetahui ini secara detail sebenarnya. Jadi kalian misalkan ketika terkoneksi dengan Wi-Fi, pasti kalian harus melakukan terkoneksi terlebih dahulu dengan hotspotnya kan. Bahkan mungkin teman-teman harus memasukkan username atau password. Nah, di sini proses sebenarnya yang terjadi pada Wi-Fi. Jadi yang pertama, smartphone kalian itu akan mengirimkan prop request di sini ke beberapa Wi-Fi yang ada di lingkungan kalian. Nah, kemudian si access point atau hotspot itu akan mengirimkan namanya prop respond ke smartphone kalian sampai terjadi koneksi antara smartphone kalian dengan access point atau hotspot yang dipilih. Nah, di sini jika access point yang dipilih setuju untuk terkoneksi dengan smartphone kalian, maka kalian harus mengirimkan authentication request di sini namanya. Nah, ketika authentication request ini seperti kalian masukkan username dan password. Kalau misalkan benar username dan passwordnya, maka access point atau hotspotnya itu akan mengirimkan balik authentication response, dan kemudian akan terjadi association request, dan finally atau akhirnya akan dikirimkan association response. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan akses internet melalui hotspot tersebut. Nah, ini proses operasi jaringan dari Wi-Fi. Oke, jadi Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan pertama. Sebutkan 2 arsitektur jaringan dari wireless LAN. Tadi ada 2 ya. Seperti itu, tadi ada 2.
Mungkin siapa? Mungkin yang belum tadi siapa ya? Mbak Rizky? Mungkin bisa dijawab. Mungkin jaringan mungkin jaringan seluler 4G atau 5G. Oke, jadi tadi ada dua macam arsitektur ya. Yang pertama sebenarnya adalah jaringan infrastruktur, dan yang kedua adalah jaringan jaringan infrastruktur dan juga jaringan ad hoc-nya. Itu jawaban yang benar ya. Kemudian untuk sebutkan nama dari multiple access yang digunakan pada wireless LAN. Mungkin Mas Rio bisa menjawab. CSMA, Pak. Ya, CSMA apa tadi? Jadi ada lanjutannya tadi. Ada dua kan, CSMA atau CA ya? Ya, CA benar, collision avoidance. Itu untuk Wi-Fi. Untuk Ethernet atau jaringan kabel itu CD ya, CSMA CD. Nah, yang terakhir, mungkin ada yang mau menjawab. Nah, ini akan masuk ke penilaian rubrik penilaian tadi ya, yang ketiga ya, kalau menjawab dengan benar. Sebutkan dua prioritas utama dari mekanisme quality of service pada jaringan Wi-Fi. Mungkin bisa menjawab, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kuliahnya di sini. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, oke. Mbak Dina. Mungkin jawabannya voice dan video. Ya, benar sekali ya. Jadi tadi ada 4. Yang pertama ada voice, yang kedua ada video. Nah, benar sekali Mbak Dina, terima kasih. Oke, nah sebelum kita tutup, nah kalian mungkin bisa ini ya, bisa install apa namanya, sebuah aplikasi di smartphone kalian, itu namanya Wi-Fi. Oh, tidak kelihatan ya di sini. Jadi ada di sini ada Wi-Fi Analyzer. Kalian bisa install di aplikasi Play Store kalian. Nah, di situ kalian bisa melihat di situ apa? Kalian terkoneksi dengan Wi-Fi dan berbagai macam spesifikasi di sana. Nah, itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya, terkait dengan berbagai macam standar dari Wi-Fi, kemudian apa saja channelnya, kemudian kecepatannya berapa saja. Nah, itu kalian bisa lihat di nanti untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis kali ini. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya, contohnya seperti array adaptation, kemudian ada juga berbagai macam standar Wi-Fi, dan yang terakhir juga tentang apa ya, teknologi terbaru dari Wi-Fi yang saat ini. Contohnya misalkan sekarang itu ada namanya Wi-Fi 6E ya. 6E itu yang paling baru. Nah, jika masih ada pertanyaan tentang mata kuliah kali ini. Oke, sepertinya ada yang semuanya ada yang tidak dimengerti? Sudah paham, Pak. Paham, Terima Pak. kasih. Alhamdulillah. Ternyata bermanfaat ya. Semoga ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, karena ini sebenarnya sangat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya untuk ya smartphone, kemudian tablet, ada juga laptop juga dan sebagainya. Oke, kita tutup mata kuliah ini hari ini. Jadi sampai jumpa kembali di minggu depan. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok dan juga beberapa tugas kelompok untuk minggu depan ya secara online. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yuris. Terima kasih, Pak. Oh ya, terima kasih semuanya.